Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Wawan dalam channel Fisika Asik. Hari ini Pak Wawan akan membahas materi listrik dinamis part 2. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Yang belum, Bapak doakan untuk like dan subscribe. Baik, kita akan bahas pada materi hari ini, video hari ini. Bapak akan membahas tentang soal-soal untuk listrik dinamis SMP. Perhatikan soal berikut. Ada rangkaian listrik dengan posisi seperti itu, ada GGL sebesar 12 volt, punya hambatan dalam sebesar 0,5 dan punya R 8,5. Kita ditanya arus. Untuk mengerjakan soal ini, langkah kita yang pertama, agar lebih tepat karena ini masih soal yang pertama, masih belajar awal, Bapak akan jelaskan dari yang lebih detail terlebih dahulu. Yang pertama berarti kita tulis diketahuinya dulu. Kita tulis diketahui. Berarti diketahuinya adalah ada R sama dengan 8,5 ohm, ada E sebesar 12 volt, ada R kecil sebesar 0,5 ohm, dan kita ditanya dalam soal, pertanyaannya adalah besarnya kuat arus yang mengalir. Berarti cukup simpel, kita bisa langsung jawab. Nilai I sesuai dengan hukum Ohm sebesar E dibagi R tambah R. Berarti nilai I akan sama dengan 12 dibagi 8,5 ditambah 0,5. Berarti I sama dengan 12 dibagi 9, kita sederhanakan dengan dibagi 3, kita dapatkan 4/3 ampere. Demikian untuk contoh yang pertama. Berikutnya untuk contoh yang kedua, Fisika Asik bersama Pak Wawan. Untuk contoh kedua relatif lebih kompleks. Ada 5 pertanyaan pada rangkaian ini. Ini ada sebuah rangkaian kombinasi antara rangkaian seri dengan paralel. Terlihat di sini sudah ada angkanya R140, R260, R36, E-nya adalah 12 volt. Langsung kita selesaikan penyelesaiannya, kita ada di sini. Untuk yang A ditanya adalah R total. Berarti R total adalah gabungan dari R3 ditambah dengan R paralel. Berarti otomatis yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah R paralelnya dulu, yaitu paralel antara R1 dengan R2. Berarti 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita pindahkan bagian sini. Jadi 1/R paralel kita mendapatkan 1/40 ditambah 1/60. Kita samakan penyebutnya menjadi 120. 120 dibagi 43 tetap ditambah 120 dibagi 62, karena 2 kali 1 tetap 2. Langsung kita balik. RP berarti sama dengan 120 dibagi 5, itu adalah 24 ohm. Sesuai dengan konsep pada bagian 1 yang sudah Bapak jelaskan, apabila dua buah atau lebih hambatan diparalelkan, nilai hambatannya pasti lebih kecil dari nilai hambatan terkecil. Dalam hal ini 24 lebih kecil daripada posisi dari hambatan 40. Jadi ditelanjutkan, R totalnya tinggal R3 ditambah R paralel, berarti 6 ditambah 24, R totalnya dapat nilai 30 ohm. Yang A sudah ditemukan. Kita lanjutkan yang B, ditanya kuat arus. Kita gunakan persamaan yang sama atau formula yang sama dengan soal tadi nomor 1, berarti akan sama dengan E dibagi R tambah R. Tapi di sini R kecilnya tidak ada. Jika R kecil tidak ada, kita katakan dia sama dengan 0.
Berarti tinggal nilai E-nya sama dengan 12 dibagi dengan 30 tambah 0, tidak usah ditulis. Berarti kita sederhanakan dibagi 6, kita dapatkan nilai 2/5 ampere. Itu sudah ketemu nilai dari hambatan pada rangkaian. Berikutnya kita cari yang C, kita cari I1. Berapa nilai I1? Untuk menentukan I1, kita lihat dulu, kita perhatikan berapa perbandingan antara posisi I1 sama I2. Untuk melihat perbandingan dari nilai I1 sama I2, kita bisa lihat angka perbandingan ini. Ini ada angka 3 dibanding angka 2. Sesuai dengan hukum Kirchhoff di sini, kalau ada I menemukan titik percabangan, I-nya akan terbagi menjadi 2, sebagian ke arah I1, sebagian ke arah I2, dengan konsepnya jika R-nya besar, I-nya akan kecil, jika R-nya kecil, I-nya akan besar. Nilai perbandingannya sesuai dengan angka perhitungan paralel ini. Berarti nilai I1-nya tinggal 3 dibagi 3 tambah 2 dikali 2/5 ampere. Kita dapatkan berarti 3 dibagi 3 tambah 2, 3/5 dikali 2/5, berarti kita dapatkan 6/25 ampere. Bagaimana untuk yang I2-nya? Untuk soal yang bagian D, kita tanya I2 dengan cara yang sama. Berarti nilainya adalah 2, karena di sini pembandingnya adalah 2, itu I2. 2 dibagi 3/2 dikali 2/5, kita dapatkan nilainya 4/25 ampere. Nah, kita lanjut yang E. Apakah ini sudah sesuai dengan hukum Kirchhoff? Tinggal kita lihat. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, nilai I harus sama dengan I1 tambah I2. Tadi nilai I kita peroleh tadi di sini I-nya adalah 2/5 ampere. Berarti apakah 2/5 ampere sama dengan 6/25 ditambah 4/25? Kita lihat, kita selesaikan yang belakang saja. Nah, ini berarti posisinya menjadi 10/25, disederhanakan 10/25 itu sama dengan juga bagi 5 2/5. Berarti sudah berlaku bahwa posisinya adalah ini sama dengan 2/5. Nah, berarti sudah berlaku sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa I total sama dengan I1 tambah I2. Fisika asik bersama Pak Wawan. Perhatikan soal berikut ini. Di sini ada R1, R2 sama dengan 10, R3 sama dengan R4 sama dengan 8 ohm. Ditanya adalah kuat arus listrik. Untuk soal seperti ini, langkah penyelesaian kita harus mencari nilai hambatan total terlebih dahulu. Kita cari nilai hambatan totalnya terlebih dahulu. Hambatan total rangkaian. Terlihat bahwa penyelesaiannya ya, kita perhatikan. Penyelesaian untuk soal ini. Berarti kita cari R1 dan R2. Ini R1 dan R2 itu adalah seri. R3 dan R4 adalah paralel, berarti hambatan total adalah R1 ditambah R2 ditambah R paralel. Kalau ketemu seperti ini sama dengan soal tadi sebelumnya, kita cari dulu nilai R paralel terlebih dahulu. Jadi 1/R paralel adalah 1/R3 ditambah 1/R4. Berarti kita peroleh 1/R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/8. Berarti R paralelnya langsung bisa kita balik adalah 8/2 sama dengan 4 ohm. Maka R totalnya tinggal R1. Tadi R1 adalah 10 ohm ditambah 10 ohm R2 ditambah 4. Berarti kita peroleh nilai R total adalah 24 ohm. Tinggal tentukan nilai kuat arusnya. Berarti kita tinggal mencari nilai kuat arus adalah sama dengan tadi E dibagi R plus R.
Tidak ada kayak nilai R kecil, berarti kita sudah punya pemahaman kalau tidak ada dalam soal R kecil adalah 0. Sehingga nilai I-nya tinggal kita tulis E-nya 12 dibagi 24, berarti nilainya adalah 0,5 ampere atau setengah ampere. Fisika Asik bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan. Satu pembahasan lagi. Untuk perhatikan soal berikut. Ini soal, ada soal ini 12 volt. Di sini anggaplah ini adalah R1, ini R2, berarti ini adalah R3. Otomatis setelah merangkaian seperti itu arus akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Berarti arah arusnya akan seperti ini. Posisi arusnya akan mengalir dari kutub ini, akan keluar arus di sini. Ini adalah I. Di sini sampai di sini masih namanya I. Terbelah menjadi 2, berarti di sini kita katakan I2 dan di sini adalah I1. Di sini juga masih I1 karena kita punya konsep sesuai pada pembahasan hukum Kirchhoff, jika rangkaian seri maka nilai I1 sama dengan I2 di sini, atau I-nya sama, boleh dikatakan sama dengan I. Berarti di sini nilai I pada R1 sama dengan nilai I pada R2. Kita bisa cari satu persatu I-nya. Berarti langkahnya seperti tadi penyelesaiannya. Yang pertama kita cari adalah R total. Pada kasus soal seperti ini, nilai R total ini adalah paralel dari nilai R3 dengan seri R1 dan R2. Berarti di sini konsepnya adalah rangkaian paralel yang di dalamnya ada seri. Berarti kita cari R serinya dulu, yaitu R1 ditambah R2. Nilai R serinya, R1-nya adalah 4 ohm ditambah 2 ohm, kita dapatkan nilai 6 ohm. Baru kita lanjutkan, maka nilai paralelnya 1 Rp tinggal sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R3. Berarti 1 per R paralel, R serinya tadi adalah, ini R seri ya, ini tadi R seri, R serinya 1 per 6 ditambah 1 per 3. Kita samakan penyebutnya. Kita bikin 6, berarti ini tetap 1 ditambah 6 bagi 3, 2 dikali 1, 2. Kita pindah ke sini. Jadi pindahkan ke atas. Nah, jadi nilai R paralelnya tinggal dibalik 6 dibagi 3, kita dapatkan nilai 2 ohm. Selanjutnya kita bisa lanjutkan. Maka arusnya tinggal GGL dibagi R. Berarti plus R0 sama dengan tadi, R0-nya adalah 0, R dalam maksud Bapak adalah 0. Berarti di sini E-nya adalah 12 dibagi 2 tambah 0. Nah, berarti sama dengan 12 dibagi 2, berarti nilainya sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang kita lihat. Berikutnya kita bisa mencari nilai I1 dan nilai I2. Untuk nilai I1 dan I2, perhatikan perbandingan antara kelompok seri yang atas dengan kelompok R3 yang kita paralelkan dengan yang seri. Itu akan terlihat. Nah, ini angka pembandingnya terlihat di sini. Nah, ini angka pembandingnya adalah 1:2. Berarti nilai I1 yang sama dengan I rangkaian seri sama dengan 1/1 tambah 2 dikali 6. Berarti 1/3 kali 6 sama dengan adalah 2 ampere. Otomatis boleh juga yang D untuk kita mencari nilai I2, boleh pakai perbandingan, boleh juga tanggal kita cari I dikurang I seri. Boleh seperti ini juga.
yaitu tadi adalah 6 ampere dikurang 2 ampere, kita dapatkan 4 ampere. Demikianlah pada video pembahasan rangkaian listrik untuk soal-soal. Nanti akan Bapak lanjutkan pada bagian ketiga adalah tentang energi dan daya listrik, yaitu pada bagian rangkaian listrik untuk part 3 tentang energi dan daya listrik. Terima kasih. Insya Allah bisa dipahami, kunci sukses ada pada saat ini. Fisika asik bersama Pak Wawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.